Oke, mengenai topik yang kita dibahas di minggu ini tentang compound pattern dan juga refactoring, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada mungkin kita review sebentar ya. Kita review sebentar tentang compound pattern dan refactoring. Oke, oh ya, minggu depan bisa jadi akan diadakan kuis ya. Jadi kami sedang berdiskusi apakah kita perlu adakan kuis untuk ya istilahnya latihan ya, untuk latihan teman-teman sebelum ujian. Oke ya, mungkin jadi minggu depan bisa saja ada kuis ya. Ini kami sedang berdiskusi apakah sebaiknya ada kuis atau tidak, atau minggu depan kita isi review saja, exercise dan seterusnya. Oke. Nah ini di grup pengajar sedang dirundingkan. Kira-kira minggu depan baiknya diisi dengan apa? Kalau materi sih kayaknya enggak sih ya. Kita mungkin kalau materi kasih saja di scale, nanti tinggal teman-teman bisa belajar sendiri. Oke, perlu latihan UTS biar ada gambaran soalnya. Oke. Ya. Ya, anyway, persiapkan ya. Jadi jangan nunggu minggu depan, jadi persiapkan dari sekarang. Ya, at least baca-baca dulu, lihat-lihat code-nya dan seterusnya. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan nanti bisa sambil disampaikan di kolom chat aja ya. Oke, saya sedikit review tentang compound pattern. Oke, tentang compound pattern. Oke ya, jadi compound pattern. Apa itu compound pattern? Saya rasa teman-teman sudah mengenal ya compound pattern dari video yang kemarin di-share di Skele, yang dijelaskan oleh Pak Adin. Oke, mungkin ini sebuah saran pada teman-teman ketika kita berhadapan dengan satu istilah baru, teman-teman bisa menggali dengan panduan 5W1H ya. What, who, where, when, why, dan how. Di antara 6 itu yang paling penting adalah 3. What, apa ya, itu sebenarnya apa, kemudian why, mengapa compound pattern, kemudian how, bagaimana itu bekerja. Nah, oke, itu panduan yang paling praktis ya, paling mudah kita gunakan ketika kita mempelajari suatu terminologi baru. Gitu. Oke, ya ini teman-teman kita mengingat kembali kita punya OO Basics ya, ada abstraction, ada abstract class, interface, kemudian ada encapsulation, teman-teman bisa implement dengan getter setter, dengan private attribute, ada polymorphism ya, polymorphism by abstract class, polymorphism by interface. Ya, ini kita punya ini. Kemudian kita juga sudah mempelajari design principle ya, encapsulate what varies from what stays the same atau spirit what varies from state what stays the same. Jadi yang bervariasi kita pindah ya, kita sendirikan, kita pisahkan dari sesuatu yang konstan, yang sama gitu. Kemudian ini favor composition over inheritance, ini dipelajari di strategi pattern. Jadi kita instead of implement sebuah interface, maka kita gunakan composition. Kita memiliki atribut dari behavior ya, fly behavior, quack behavior waktu itu. Program to interface not implementation. Jadi kita buat interface-nya dulu, bukan bikin detail implementasinya dulu. Open close principle, ini dipelajari kalau tidak salah di state pattern. Sebuah kelas itu open for extension, close for modification. Oke, dependency inversion ini dipelajari di factory method. Jadi depend on abstract class, jangan depend on concrete class. Jadi bergantung sebuah kelas sebaiknya itu bergantung pada abstraction, interface atau abstract class, bukan banyak bergantung pada concrete class. Di Pizza Factory ya kemarin ya. Oke. Di Pizza Store ya, di Pizza Store. Oke. Kemudian principle of least knowledge, ya, talk only to your immediate friends. Jadi ketika manggil method, sebaiknya method itu adalah objek dari objek atribut itu sendiri, atribut kelas itu sendiri, atau ya atribut dari kelas itu sendiri, kemudian atribut yang dijadikan parameter, atribut atau objek yang dibuat di dalam method itu, kemudian apa lagi ya? Oke, ya. Kemudian Hollywood Principle, don't call us, we'll call you. Jadi ini kalau nggak salah dipakai di template method. Jadi ketika ada high level komponen memanggil low level komponen. Jadi yang skeleton of algoritmnya memanggil step-step di bawahnya.
dan yang lain-lain. Oke, jadi ini compound pattern ya. Jadi set of view pattern, jadi kumpulan beberapa pattern yang dikombin to solve general problem. Ya, jadi dikombinasikan untuk solve suatu general problem. Oke, pattern can work together but not necessarily a compound pattern. Jadi ini mungkin kurang ya tulisannya. Oke. Jadi sebuah pattern itu beberapa pattern itu bisa jadi apa ya, bisa bekerja bersama-sama sekaligus, tapi tidak necessary compound pattern. Jadi katakanlah kita punya problem, lalu kita gunakan dua pattern sekaligus. Katakanlah kita buat di suatu karakter game ya, kita buat state pattern, kita pakai state pattern dan kita pakai misalnya abstract factory untuk bikin senjata-senjatanya. Nah, itu kita tidak harus compound pattern. Jadi itu dua atau lebih pattern yang bekerja bersama, tapi itu bukan compound pattern. Ya karena masing-masing punya perannya sendiri. Jadi tidak solve general problem, tidak berkaitan jadi satu untuk solve general problem gitu. Oke, ya contoh ya, misalnya di Duck Simulator kemarin ya kita bisa pakai ya ini ya. Oke. Nah, kita bisa pakai ini ya, Quakeable Interface, Duck Variant, and Simulator. Nah, kita mungkin pakai strategi pattern ya kemarin. Kemudian kita punya adapter pattern ya, punya adapter pattern langsung dipakai. Kemudian kita bisa aja pakai dekorator pattern ya. Jadi quakeable-nya bisa dibuat dengan dekorator. Kemudian kita bisa pakai factory untuk membuat duck-nya yang mana. Nah, ini pakai factory method. Nah, kemudian kita bisa pakai composite pattern untuk membuat list atau kumpulan dari duck instance. Oke. Ya, dan seterusnya. Jadi kita bisa pakai beberapa pattern sekaligus dalam suatu aplikasi atau suatu kasus, tapi ini bukanlah compound pattern. Jadi mereka tidak berkesinambungan atau menjadi satu bagian untuk solve a general problem, suatu masalah general yang akan di-solve oleh compound tersebut. Nah, jadi itu perbedaannya ya. Jadi compound pattern itu sudah pasti beberapa pattern yang jadi satu, tapi kalau kita punya beberapa pattern yang kita pakai bersamaan itu tidak selalu compound pattern. Oke. Ya, ini kurang lebih kalau kita pakai beberapa pattern tadi ya, ada Pak Factory, kemudian ada strategi misalnya ya. Oke, ada adapter, kemudian ada factory method, ya, ada factory method, ya, dan seterusnya. Kemudian ada observable, nah berarti ini ada observer pattern, ya, dan seterusnya. Jadi kita sangat bisa menggunakan beberapa pattern sekaligus dalam satu aplikasi, tapi itu tidak selalu adalah compound pattern. Oke, compound pattern itu contohnya apa? Ya kita sudah temui teman-teman dari kuliah di semester 2 mungkin ya, dari PPW itu sudah menggunakan sebuah framework. Nah, itu yang diderive dari sebuah pattern namanya MVC, Model View Controller. Oke. Ya, Model View Controller. Ya, jadi Model View Controller itu terdiri dari 3 part ya. Jadi sebuah aplikasi terdiri dari 3 major parts, yaitu model, view, controller. Ya, saya rasa teman-teman sudah tahu. Oke, view biasanya digunakan untuk interface ya, untuk membuat tampilan. Controller biasanya dipakai sebagai sebuah controller atau engine utama gitu ya. Model untuk merepresentasikan model-model, kelas-kelas yang merepresent objek-objek di real world gitu. Misalnya person, kemudian misalnya apa ya, student, teacher, dan seterusnya. Oke. Oke, kemudian kita mendekouple ya, kita mendekouple masing-masing part ini, jadi kita akan pisah part-part itu agar code-nya itu bisa di-reuse dan juga kita bisa melakukan parallel development. Jadi nanti yang bikin view bisa bekerja sembari teman-teman yang bekerja di controller juga bekerja gitu. Jadi bisa paralel atau simultan. Oke, kemudian memang dulunya ini populer di desktop based application, tapi sekarang memang sangat implement ya, sangat applied di web dan mobile apps. Jadi sekarang kalau teman-teman pakai framework di web seperti Django misalnya, seperti Spring, kemudian kalau di mobile ada Android gitu ya. Nah, itu sudah sangat MVC gitu ya. Oke.
Ya, ada model, ada view, ada controller ya. Jadi ini perannya masing-masing ya. Oke, jadi model itu untuk represent objek tadi, hold the data, state, dan application logic. Kemudian view itu untuk representation ya, user presentation of the model. Jadi menampilkan atau represent modelnya tadi di user itu begini. Nah, itu tugasnya view. Oke, kemudian view itu mendapatkan state-nya, state dan data itu dari model. Ya, namanya juga view, dia hanya nampilin aja state dan datanya punyanya model. Ya, controller sebagai controller yang mengatur bagaimana model ini ditampilkan pada view dan seterusnya. Ya, logic, eh, plan engine dan seterusnya. Oke, kurang lebih ini ya diagramnya. Oke, jadi biasanya controller memiliki instance dari view, oke ya. Oke, kemudian di sini controller punya instance dari model. Nah, ini biasanya ya. Jadi ini tidak selalu begini, teman-teman. Jadi ini salah satu versi saja. Apakah harus seperti ini? Tidak. Jadi tergantung si pembuat atau perancang frameworknya sendiri gitu. Kalau mau misalnya view punya model juga boleh gitu. Oke. Jadi misalnya atau saling dual ini ya, dual arah. Jadi controller punya view, view punya controller. Nah, itu juga boleh juga gitu. Oke. Oke, berikutnya ini ada yang kedua MVP, model view presenter. Nah, itu derivasi dari MVC. Oke, ya model masih sama, view masih sama, kemudian presenter. Presenter mengkomunikasikan dengan model untuk retrieve atau store data. Oke. Nah, diagramnya begini. Oke. Nah, ini makanya tadi ya pengembangannya ketika kita view punya controller, controller punya view, ya itu jadinya MVP gitu. Oke. Oke. Kalau ini tadi desain dari sananya ya, dari konsepnya memang view tidak punya instance dari controller. Oke. Ya, jadi controller punya view, view tidak punya controller. Ini eh, konsep utamanya. Setelah itu diturunkan jadi MVP, jadinya begini ya. View punya presenter, presenter punya view. Oke. Kemudian presenter punya model. Nah, oke. Ada MVVM ya. Model view, view model. Oke. Ya, tadi model view control, kemudian presenter, sekarang view model. Ya, kurang lebih sekarang bukan lagi model tapi nyebutnya data model ya. What the data, state, and application logic. Nah, view itu untuk presentation, kemudian view model, oke, itu untuk synchronize data di atau state dalam data model. Oke. Ya, biasanya menggunakan ini data binding ya. Oke. Oke. Nah, ini kurang lebih begini gambarnya ya. Oke, view ini view punya instance dari view model punya instance dari data model. Oke, jadi eh, view punya instance dari view model punya instance dari data model. Oke. Ya, kurang lebih ini perbedaan ketiganya ya. Oke, kalau ini MVC tadi ya. Oke, view dipas ke controller, kemudian controller manipulate model. Oke. Oke, model nanti ditampilkan di sini ya anunya, datanya, state-nya di sini. Oke. Ini untuk MVP. Oke, view pas ke presenter, presenter ngasih update ke view, kemudian presenter manipulate model. Oke, kemudian model nanti di interaksinya dengan presenter dulu, jadi nggak langsung ke view. Gitu. Oke, ini MVVM ya, view pas ke view model manipulate model, ya kurang lebih sama. Eh, hanya saja yang di sini ya, kalau di sini kan tadi presenter ngatur ya updates, kalau ini nggak fire event untuk synchronize aja gitu. Jadi tugasnya view model mensynchronize antara view dan eh, model gitu ya. Nah, nyebutnya tadi view dan data model. Yang di sini nyebutnya data model. Kalau ini view model. Ini yang kuning data model. Oke. Oke. Ini apa namanya? Beberapa key difference-nya ya. Oke. Jadi presenter itu bertindak sebagai event listener. Oke.
yang juga berkomunikasi dengan model. Oke, view model itu mediator untuk expose state dan data store di model atau data model ke view. Oke, nah controller itu lebih ke application logic dan dia nge-parse data ke view dan berkomunikasi dengan model. Oke, mungkin ini konsep ininya ya, konsep eh, ketiganya. Nah, sementara di Android sendiri kalau kita lihat dari study case di Android itu ada sedikit perbedaan ya, ada sedikit perbedaan dengan itu gitu. Jadi makanya tadi saya bilang, oke konsepnya begini, tapi nanti implementasinya tergantung dari yang membuat framework gitu. Nah mungkin ini saya kasih coba, oke. Ini terlihat slide saya? Halo? Terlihat kok. Oke, ini diambil dari kuliah pemrograman mobile ya, mobile programming. Nah, kini kita study case di Android. Oke, di Android ya kita masih pakai composite pattern. Ya ada composite pattern ya. Oke, kemudian bla bla bla, layout bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Oke, kemudian arsitekturnya. Nah, ini ya, ya. Oke. Oke, ini MVC ya. Ini MVC. Oke, ya. View ya dia model. Oke, control juga punya model. Kemudian view dan controller mereka saling synchronize. Oke. MVP view tidak berkomunikasi dengan model atau ya view tidak mengakses model. Jadi mengaksesnya ke presenter. Oke. Oke, kalau untuk ini untuk MVP yang di Android ya. Oke. Ini konsepnya tadi, ini MVP yang di Android ya. Oke. View-nya activity fragments, presenternya. Oke, ini pakai mediator ya, ini pakai mediator pattern atau bertindak sebagai mediator. Kemudian modelnya ada ya model, kelas, DB, e-business logic dan kawan-kawan. Oke. Oke, ini MVP di Android ya. Kalau ini tadi konsep umumnya. Oke. Berikutnya metode binding. Oke, sebentar. Oke. Ya, ini. Nah, ini kalau kita breakdown ya tadi dari MVP ke ini, oke, dari MVP ke arsitektur softwarenya ya. Oke. Oke, ini presenter, ada view ya, ini fragment, ini activity. Oke. Biasanya kalau view kan teman-teman tahu kalau di Android itu kan ada semacam XML lah atau ya view sendiri ya. Dalam bentuk XML nanti terus di-load sama sama sebuah activity gitu. Oke. Nah, ini view, presenter, ini repository, local data source, remote data source. Jadi dia melewati sebuah repository ini untuk mengakses data gitu. Ini view-nya di sini dia berkomunikasi dengan presenter. Oke, ini MVP yang sudah ditambahkan dengan clean ya. Jadi Google dia punya clean arsitektur. Oke. Jadi ditambahkan, jadi sebelum mengakses repository ditambahkan dulu di sini ya. Oke, use case, business logic di sini. Oke. Ya, kemudian ini MVVM. Ini yang MVVM. Kalau tadi ya oke, ada view, presenter, kemudian data di sini ya atau model. Oke. Kalau di sini implementasi dari MVVM. Oke, ada data binding di sini ya. Oke. View model di sini data model kan ya. Di sini data model. Nah, oke. Ini data binding. Oke, ini repository SQL dan remote data source. Oke. Ya, kurang lebih ini contoh implementasi ya atau contoh realisasinya di Android. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan teman-teman. Oke, mungkin gini, intinya adalah ini yang kita pelajari di sini konsepnya aja dulu.
Karena masalah implementasi itu sangat tergantung dari apa namanya frameworknya. Misalnya seperti di Django, kalau kita sebut dia MVC juga nggak bisa juga gitu. Itu kalau di Django kita sebut MVC seperti ini, nah kayaknya kok enggak gitu ya. Karena view dia bisa ngakses model gitu kan. Nah jadi implement mungkin sudah dikembangkan dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan gitu. Ya masing-masing framework punya caranya sendiri untuk mengakses atau membuat implementasi dari MVP, MVC, MVVM. Gitu. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke refactoring ya. Jadi ini saya ada satu slide tambahan mungkin ya. Ya, versi yang lebih to the point daripada slide yang di scale. Nggak apa-apa, nanti saya juga upload slide ini. Mengapa saya pakai slide ini? Ya karena ini langsung aja pointers gitu ya. Kalau yang di slide di scale itu ada ceritanya dulu gitu ya. Ceritanya, oh kita punya kasus sewa rental movie, kemudian kita ingin ubah code-nya. Nah, lalu kita refactor dulu agar bisa lebih mudah untuk di-improve gitu. Oke, nah itu yang di scale itu ada cerita yang lebih lengkap gitu. Oke, berikutnya kita review sebentar tentang refactoring. Oke, teman-teman. Oke, intinya adalah ketika kita membuat suatu aplikasi, ya, sebuah aplikasi, terus kita ingin extend aplikasi tersebut, ya, ingin extend kita tambahkan fitur dan seterusnya, kadangkala itu susah dilakukan. Ya, mengapa demikian? Karena aplikasi yang kita bikin itu desainnya tidak bagus. Sehingga ketika kita mau nambah fitur, kita mau extend dan seterusnya, itu ribet, bingung, pusing. Ketika kita ingin mengubah satu atau menambahkan sesuatu harus mengubah banyak tempat, harus mengubah banyak bagian code gitu. Nah, itu tidak enak. Oleh sebab itu inilah perannya refactoring. Jadi kita bisa merubah apa namanya desain dari code atau program yang kita bikin sehingga lebih bagus desainnya agar nanti ketika di extend atau ditambah fiturnya itu lebih mudah. Nah, jadi itu refactoring. Nah, refactoring adalah meredesain ya. Kita mengubah desain dari program atau dari aplikasi yang kita bikin tanpa mengubah fungsionalitas. Jadi fungsionalitasnya tetap sama. Jadi kalau kita lihat secara fungsi, misalnya aplikasinya diberikan input X, keluarnya Y. Ya, setelah di refactor juga diberikan input X, keluarnya Y. Yang diubah bukan fungsionalitas, tapi yang diubah adalah desainnya atau arsitekturnya. Agar apa? Agar arsitekturnya lebih bagus, memenuhi desain prinsipal, kalau di extend lebih mudah, ya. Kalau mau ditambahkan fitur lebih mudah untuk dibaca, readability-nya dan seterusnya. Nah, itulah refactoring. Oke. Oke, ya ini jadi ada problem namanya bit riot ya. Jadi ketika kita bikin aplikasi lalu kita apa namanya dalam beberapa bulan kemudian itu terjadi dua hal ini. Ya, jadi tidak ada kode yang remains dari original code, pasti sudah diubah-ubah. Nah, atau kodenya itu dibuang, udahlah ini kode buang aja, kita bikin baru dari awal, rewritten from scratch. Jadi inilah nasib codingan ya, nasib codingan aplikasi setelah sekian bulan. Oke. Ya, ini mengapa demikian? Karena kita punya kebutuhan untuk new needs ya, untuk kebutuhan baru dan kita ingin menambah new features. Oke. Kemudian, nah, ketika kodenya itu tidak bisa evolve, jadi tidak bisa di evolve, tidak bisa ditambah, tidak bisa di extend dan seterusnya, it will rot gitu. Jadi itu akan berkarat ya, akan inilah akan jadi usang gitu. Oke. Nah, jadi itu bisa terjadi ketika ketika kita membuat initial code, initial implementation itu desainnya tidak tepat, tidak well design atau well crafted. Nah, itu yang terjadi
ketika codingan awal kita itu tidak well design gitu. Oke, maintenance. Kita selalu ada proses maintenance ya. Maintenance itu kurang lebih keperluannya ini fix bugs, improve performance, improve design, add feature dan seterusnya. Oke. Nah, beberapa studi itu menyebutkan bahwa 80% dari proses maintenance itu dikerjakan atau digunakan untuk non bugs fixing. Nah, jadi bukan untuk apa namanya? Fix bugs, jadi tidak membetulkan sesuatu yang masih salah atau bug yang ada, tapi kebanyakan untuk meng-add fungsionalitas, jadi menambahkan feature gitu. Nah, ini memang apa ya tuntutan karena waktu berjalan pengennya kan nambah ya fiturnya nambah, fungsionalitasnya nambah, kapabilitas softwarenya juga nambah dan seterusnya. Tapi ketika Anda ingin melakukan ini add functionality dengan code yang jelek arsitekturnya, tidak well design, itu akan menambah masalah. Oke. Oke, maintenance is hard ya. Jadi itu susah dilakukan. Terus terang ini memang apa ya challenge, apalagi ketika maintenance itu dilakukan dengan tambahan misalnya menggunakan teknologi baru. Ada misalnya tadinya front end-nya dibuat dengan HTML biasa, sekarang ditambahkan dengan framework tertentu misalnya. Engine-nya tadinya ya cukup engine dari satu teknologi sekarang jadi dua misalnya dan seterusnya. Tadinya kita bikin aplikasi misalnya untuk AI, belakangnya cuma Python. Oh, ternyata Python dirasa tidak cepat atau lambat ya performanya. Kita mau ganti dengan C++. Jadi core engine-nya C++ yang dipanggil via Python. Contohnya kayak Facebook atau Google. Nah, kan makin ribet gitu. Ya, oke. Jadi ini refactoring. Jadi improve piece of software internal structure. Yang di-improve adalah internal structure without altering the external behavior. Jadi kalau kita lihat sebelum dan setelah refactoring, external behavior-nya, fungsionalitasnya, fitur-fiturnya, kemampuannya itu masih sama gitu. Oke. Ya, jadi sebelum dan setelah refactor itu kalau dilihat dari luar behavior-nya sama, kemampuannya sama. Yang diubah adalah internal structure. Jadi arsitekturnya, susunan kelasnya, kemudian ya kelas-kelasnya bisa dipisah, ada satu kelas yang cukup besar lalu di split. Nah, itu bisa juga kayak gitu. Jadi refactoring itu bukan melakukan pekerjaan berikut, bukan menambah fitur, bukan debug coding, bukan rewrite code ya. Oke. Nah, ini beberapa definisi ya. Improving internal structure without changing external behavior. Oke. Oke. It is a technique to restructure. Pokoknya restruktur ulang code-nya ya in a discipline way. Jadi dengan metode atau dengan cara yang ya disiplin ya, sistematis. Oke. Oke. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar software itu bisa lebih mudah untuk dipahami atau dibaca atau di readability-nya lebih tinggi dan juga lebih cheaper ya, lebih enak atau lebih mudah untuk dimodify. Jadi besok-besok ya kalau kita pengen nambah fitur atau mengextend, ya itu bisa lebih mudah dengan apa namanya struktur yang sudah diperbaiki ini. Jadi kalau initial code-nya itu strukturnya jelek, setelah diperbaiki, setelah direfactor itu strukturnya lebih baik. Sehingga nanti kalau kita mau nambah fitur atau modify itu lebih mudah, lebih enak. Ya pertama karena dibacanya juga lebih gampang, kedua juga karena strukturnya lebih bagus gitu. Lebih memenuhi norma-norma atau prinsip-prinsip desain gitu. Oke, ini refactoring adalah sebuah overhead activity ya. Oke, ini yang mempopulerkan refactoring ya, Ken Beck dan Ward Cunningham. Oke. Ya, dari work with Smalltalk dari tahun 80-an onward. Jadi sebelum OOP populer ya, Java itu kan tahun 90-an ya, dibikin pakai C. Python juga 90-an. Itu para software engineer itu sudah memikirkan tentang good design gitu ya, refactoring. Nah, jadi sebelum OOP pun refactoring itu sudah dipopulerkan. Oke. Nah, ini ya, always important element. Oke, di Smalltalk community. Ini Smalltalk ini kalau nggak salah bahasa programan ya. OOP saat itu. OOP yang ada saat itu kalau tidak salah. Oke.
Oke. Nah, ini why refactor? Ya, mengapa kita perlu refactor? Nah, ini untuk improve desain dari software. Nah, desainnya lebih bagus, lebih memenuhi kaidah-kaidah desain prinsipal dengan mengimplement desain pattern misalnya. Kemudian code-nya lebih mudah dipahami sehingga nanti kalau ada tim member yang baru join ke project itu lebih gampang ngerti. Oh, ini code-nya begini strukturnya. Oke. Itu. Kemudian ingin untuk untuk menemukan bugs ya. Kadangkala kalau dengan desain yang jelek kita nemuin bugs-nya itu susah gitu. Apalagi kalau bugs-nya itu sudah logic error ya. Ya sudah logic error. Ya, logic error yang terkait dengan suatu case tertentu. Misalnya akan error ketika datanya sekian gitu ya, yang tidak diantisipasi. Nah, itu kayak gitu tuh. Kemudian untuk program faster berikutnya kalau kita dengan pemahaman yang lebih mudah tadi ya, dengan yang code readability yang lebih bagus tadi, ketika kita mau nambah fitur atau mau extend itu lebih cepat. Oke, pernah nggak teman-teman nyari sesuatu barang di kamar yang berantakan dan nggak nemu-nemu? Pernah nggak ada yang mengalami begitu? Mencari suatu barang ya di kamar yang berantakan atau di ruangan yang berantakan dan nggak nemu-nemu. Nah, ketika ternyata ketika ya sudahlah saya tata satu-satu, semua barang saya tata, saya kumpulkan, saya tata ke tempatnya masing-masing. Ternyata ketemu sendiri. Pernah kayak gitu nggak? Pernah, Pak. Nah, itu ya itu yang terjadi ketika kita nemuin nyari bugs tuh ya gitu. Ketika kodenya masih berantakan, arsitekturnya nemuinya itu susah banget. Tapi ketika direfactor, diperbaiki sedikit demi sedikit desainnya, ternyata bugnya ketemu sendiri. Nah, itu yang terjadi gitu. Oke, kapan kita refactor? Ya, ketika kita mau nambah function misalnya, ketika kita ingin fix bugs ya. Kemudian ketika softwarenya itu belum dites secara keseluruhan tapi kelihatannya udah jalan. Nah, ini bahaya ya. Jadi ini belum dites secara keseluruhan, pokoknya fitur utama sudah jalan ya, dianggap beres. Nah, itu bahaya ya. Oke. Dan seterusnya ya. Oke. Properti dari refactoring, preserve correctness, one step at a time, frequent testing. Nah, ini ya, preserve correctness. Nah, jadi correctness kebenaran dari programnya, input output tadi itu harus di preserve. Jadi kalau inputnya X keluarnya Y ya sebelum refactor, ya berarti setelah refactor tetap harus itu. Kemudian refactor itu one step at a time. Jadi tidak refactor itu langsung semuanya diubah secara radikal ya, semuanya langsung diubah gitu enggak, tapi satu-satu, dikit-dikit. Bagian yang ini dulu, oke, satu step, tes lagi, dites lagi. Oke, udah beres. Oh, betul, sesuai kondisi awal. Oke, pindah yang lain. Jadi satu-satu ya, pelan-pelan. Jadi tidak langsung semuanya jadi satu, di refactor, di restructure ulang semuanya enggak gitu. Jadi satu-satu. Dan ini frequent testing. Setiap kali kita refactor itu dites ulang. Oke, dites ulang. Oke, ini ya desain attributes ya, ini kurang lebih yang bisa kita jadikan panduan ketika merefactor. Ada abstraction ya. Oke, ya, program to abstraction not implementation ya. Oke. Flexibility, clarity, irredundancy. Ya, clarity, kejelasan, irredundancy. Ini tidak redundan, jadi tidak ada duplikasi. Ya, dan seterusnya. Oke. Oke. Nah, ini adalah sign ya. Sign ketika kita harus merefactor. Ini disebut sebagai code smell. Jadi kodenya bau ya. Code smell. Jadi codingannya itu dilihat aja udah nggak enak gitu ya. Oke. Ya, jadi sign ya tanda-tanda ketika kita harus refactor. Apa yang tanda-tanda yang kita bisa gunakan ketika ada duplikasi. Nah, sebuah metode itu terlalu panjang. Oke. Kemudian loop terlalu panjang dan nested-nya terlalu banyak. Gitu. Poor cohesion. Jadi satu metode dengan yang lain itu tidak saling berkorelasi, tidak saling berkaitan gitu ya. Oke. Too much coupling. Jadi terlalu banyak kelas yang digabung jadi satu. Maksudnya bagaimana? Ketika kita manggil metode dari suatu objek, dotnya itu terlalu banyak. Misalnya this object dot get object A dot get object B dot get object C dot method. Nah, itu kan kepanjangan.
kebanyakan yang decoupling. Ini melanggar prinsip tadi, talk only to your immediate friends. Okay. Inconsistent level of abstraction, ya abstraksinya entah abstract class atau interface-nya tidak konsisten. Too many parameters. Oke. Okay. Nah, to compartmentalize change. Jadi ketika kita ngubah satu tempat, ngubah tempat yang lain. Nah, modify inheritance hierarchy in parallel. Ketika kita mau beberapa hierarki itu kita ubah, ya. Nah, kita ingin group related data into class. Jadi banyak atribut yang seharusnya kita bisa push jadi satu kelas sendiri. Nah, jadi misalnya ada satu kelas, atributnya terlalu banyak. State-nya terlalu banyak. Ada yang kita bisa bikin jadi satu kelas sendiri. Oke, middleman object doesn't do much. Oke. Poor encapsulation, weak subclassing, unused code. Nah, ada unused code. Jadi kodenya di comment. Di comment atau nggak atau code-nya ada tapi nggak dipakai, nggak pernah dipanggil. Ada metode yang nggak dipanggil. Ada metode versi 1, versi 2, versi 3 yang dipakai cuma satu. Oke. Ya ini ya code smell, jadi ya duplicate code, long method, large class, kelasnya terlalu banyak, terlalu besar, sorry, bukan terlalu banyak, terlalu besar. Maksudnya bagaimana? Satu kelas menghandle banyak responsibility. Ada kelas person, dia tidak menghandle behavior dari person, tapi juga menghandle behavior seperti sorting, binary search, generate bla bla bla. Nah itu kan bukan responsibility-nya. Long parameter list, parameternya sampai puluhan. Divergent change, shotgun search. Ya tadi ya nama lain dari ini, compartmentalized change tadi itu shotgun search. Surgery, sorry. Jadi satu tempat diubah harus mengubah yang lain. Feature envy. Jadi suatu kelas itu tidak memiliki metode yang seharusnya dia punya, tapi dimiliki oleh metode lain. Nah, itu feature envy. Jadi metode yang seharusnya dia punya itu dia tidak punya, tapi malah ada di kelas lain. Nah, itu feature envy. Data clumps. Primitive obsession, switch statement, parallel inheritance, lazy class, dan seterusnya. Oke. Oke, kemudian beberapa tipe dari refactoring ya. Oke, refactoring to fit design pattern ya. Pokoknya kita ubah sebuah struktur untuk fit design pattern. Nah, itu kita akan ubah ini menggunakan pattern ini. Nah, oke, itu refactoring to fit design pattern. Renaming ya, metode variable. Ya, kadang bikin metode namanya nggak ini ya, nggak representatif. Misalnya test behavior. Nah, test behavior ini apa gitu kan? Extract code ya, extract code ini bisa extract method, bisa abstract class. Nah, jadi ada metode yang harus ya ada bagian metode yang bisa kita ekstrak menjadi metode lain. Atau ada bagian kelas yang kita bisa ekstrak menjadi kelas lain. Oke. Split one method into several cohesion unreadability. Jadi satu metode terlalu panjang, kita bisa pecah menjadi beberapa step. Nah, ya, masing-masing step jadi satu metode sendiri. Nah, itu kan bisa pakai factory method akhirnya kan. Changing method signatures. Oke. Performance optimization, moving statement, naming, extracting magic constant, exchanging idioms, clarifying dan seterusnya. Teman-teman bisa ke sini. A few refactorings ya ini ya, add parameter, change association, reference to value, value to reference, collab hierarchy, consolidate conditional, encapsulate collection, don't cache, field, extra class. Nah, ini yang mungkin sering ya dipakai nantinya. Extra class, extract interface, extract method, extract subclass, extract superclass. Oke. Form template method, hide delegate, hide method, inline class, inline temp, introduce assertion, introduce explain variable, dan seterusnya. Oke. Nah, ini banyak ya. Jadi macam-macam dari refactoring itu banyak ya. Ini yang masalah metode ya, extract method, inline method, replace temp with query. Yang objek ini ya, move method, extra class, inline class, dan seterusnya. Banyak, jadi jenis-jenis refactoring itu banyak. Oke. Ini ada contoh-contoh ya. Nah ini refactoring example add parameter. Jadi ada metode yang seharusnya ada parameternya ini nggak ada, jadi kasih parameter. Nah,
Kemudian contoh bidirectional association to unidirectional. Ya, jadi ini kan bidirectional. Satu order punya customer, customer punya order, bisa diganti seperti ini. Setiap customer punya order gitu. Oke, kan jarang kan order yang melibatkan banyak customer gitu. Atau order yang perlu nggak order menyimpan customer? Ya, kalau nggak perlu ya pakai gini aja gitu. Collapse hierarchy. Nah, jadi employee dan salesman itu terlalu ini ya, terlalu kecil. Misalnya salesman dan employee itu sebenarnya satu hal gitu. Ya kita jadikan satu aja, jadi employee aja. Misalnya tidak ada kelas lain selain salesman, ya sudah ini jadi employee saja. Kalau misalnya ada kelas lain, misalnya manager, nah ya oke lah, ada kelas lain manager, extend employee. Nah ini ternyata nggak ada, cuma salesman, ya sudah employee saja gitu. Oke, jadi ketika superclass dan subclass itu tidak terlalu berbeda. Consolidate kondisional. Nah, jadi instead kita menggunakan banyak if else seperti ini, kita bisa gunakan sebuah metode. Ya, jadi kondisi-kondisi ini nanti dicek di sebuah metode. Nah, is not eligible for disability. Nah, return 0. Jadi kondisi-kondisi ini nanti dimasukkan ke dalam satu metode sendiri. Nah, oke. Berikutnya decompose kondisional. Ini kebalikannya tadi. Oke. Kebalikannya tadi ya. Jadi yang ini dikembalikan ke ini kondisional. Encapsulate collection, sorry. Ketika sebuah metode return collection. Nah, ini kita bisa return dengan yang tadinya set kita kasih ke unmodified set. Jadi yang tidak bisa dimodifikasi. Oke. Encapsulate down cache. Oke. Jadi ketika metode return object yang perlu di down cache by caller-nya. Oke. Nah ini ya tadinya reading last element ini kan perlu di down cache. Nah kita langsung aja di casting di sini. Di casting menjadi reading class reading dot last element. Oke. Extract class. Ketika satu kelas terlalu besar kita bisa ekstrak menjadi beberapa. Nah di sini kan ada kelas person ternyata dia juga ada atribut sama metode misalnya untuk keperluan nomor telepon. Ya sudah, untuk nomor telepon kita jadikan kelas sendiri. Nah, ini ekstra kelas. Satu kelas terlalu besar, kita bisa jadikan dua kelas. Beberapa atribut dan metode itu kita ekstrak menjadi kelas yang lain. Nah, dalam hal ini adalah telepon number. Ekstrak metode ini untuk metode. Jadi satu metode ini terlalu panjang, ya katakanlah terlalu panjang, kita bisa jadikan dia dua metode. Nah, misalnya di sini ya, print line name, print line get amount, get outstanding. Ini kita ekstrak ya menjadi print details. Nah, oke. Dipanggil di sini print details. Daripada nanti terlalu banyak di satu metode gitu. Oke. Hide delegate. Oke, nah di sini ya ketika klien memanggil delegate class dari objek. Oke, jadi klien ya ini ya. Oke, ini mungkin saya kurang paham yang ini ya. Nah, ini include class, ini kembalikan ya. Tadinya dari dua kelas menjadi satu kelas. Jadi tadinya ada person sama telepon number, sekarang digabung jadi satu person. Nah, ketika kelas yang kecil ini sama yang besar itu tidak begitu berpengaruh gitu ya. Mending jadikan satu kelas aja. Nah, jadi ketika ini tidak perlu, ketika kelas telepon number ini tidak perlu. Nah, perlunya cuma person aja ya sudah. Person dengan telepon number, oke. Jadi kan satu kelas lagi. Kebalikannya ekstrak ya. Ya ini contoh-contoh ya. Jadi teman-teman nanti bisa cari contoh-contoh yang lain. Ini tadi banyak sekali contoh-contohnya, jenis-jenisnya ya. Oke. Remove middle ya banyak lah. Nanti teman-teman bisa baca di link tadi ya. Refactoring.org. Oke. Oke, kemudian refactoring ya itu sudah di-push ke dalam tools ya. Biasanya sebuah IDE punya tools untuk refactor. Ya, meskipun baru beberapa ya. Contohnya di sini rename, move, change, signature, convert anonymous class to nested, nested to type to top level, pull up, push down, extract interface, use super type where possible, inline, extract method, extract local variable dan seterusnya.
Jadi beberapa jenis refactoring sudah di-push dalam sebuah IDE. Oke. Oke, variabel ya metode dan itu sudah di-push. Oke. Ini contoh extract field ya. Oke, contoh extract field. Oke, jadi ini oke, jadi ini daripada kita ada duplikasi another class.inValue di sini di apa namanya diekstrak menjadi sebuah field number namanya. Number sama dengan another class.inValue, nanti numbernya yang dipakai oleh B dan A dan B gitu ya. B sama dengan A plus number, C sama dengan B plus number. Oke. Extract interface. Jadi dari satu kelas ini dibuatkan interface-nya. Oke, jadi tadinya nggak ada interface kan, ini langsung convert class, ini ada interface. A class implement an interface. Nah, ini interface-nya. Oke. Oke, mungkin dulu-dulu di interface itu nggak boleh ada ini ya, nggak boleh ada atribut ya. Jadi di Java yang versi-versi lama itu interface itu nggak boleh ada ini, nggak boleh ada atribut. Tapi sekarang kok malah boleh gitu ya. Ya, terserah lah. Jadi kan makin nggak jelas bedanya interface sama abstract class gitu. Oke, mungkin kalau di interface hanya boleh konstan. Ya, mungkin begitu. Oke, extract method ini jadi satu metode menjadi dua metode ya. Jadi ini plus kan diulang beberapa kali. Nah, ini dijadikan satu metode sendiri gitu. Oke. Ya add ya metode ini penampilan sebelah ini jadikan satu metode sendiri, add gitu. Extract superclass ya. Jadi satu kelas menjadi dua kelas ya, suatu kelas dan superkelasnya. Oke, extend superclass. Oke. Generify refactoring. Oke, tadinya ini nggak ada tipenya ya, list of apa, kan list itu tipe generik. Nah, itu tidak ada tipenya, sekarang ada tipenya, yaitu string. Oke. Karena tadi ya, kita add string, berarti kan ini tipenya string, sehingga dia tahu bahwa yang di atas ini, list ini tipenya adalah list of string. Gitu. Rename. Nah, rename ya sudah tahu ya, rename ya, my class, dari your class, my method. Oke. Replace constructor with builder. Nah, jadi ketika kita tidak ingin konstruktornya itu dibikin atau diakses dari luar, nah kita bisa ganti dengan builder. Nah, ya biasanya kan kita panggil ya new sesuatu gitu kan. Oke, nah ini ya new variety, red delicious gitu ya. Oke. Di sini jadi new variety builder dot set name. Jadi pakai builder ya. Jadi kelasnya dilindungi oleh builder. Nanti ketika kita ingin atribut-atributnya itu diset dengan builder. Replace inheritance with delegation. Jadi tadinya extend, sekarang composition ya. Sekarang composition. Oke, sekarang atribut ya. Tadinya extends ya. Oke. Tadinya ini kelas ini extend superclass. Nah, sekarang composition. Dia memiliki atribut dari superclass. Oke. Replace temp with query. Temporary dengan query. Oke, contohnya di sini ada ini ya, string str, kemudian ini return string dot concat str. Oke. Nah, sekarang string ya, ini ya, temporary variable string ini dijadikan sebuah ya metode ya, dijadikan sebuah metode. Nah, jadi dengan query sekarang ya. Jadi tadinya temporary variable string, nah sekarang itu adalah query. Ya, dalam hal ini dia memanggil sebuah metode. Oke. Save delete ya, teman-teman sudah tahu pastinya ketika kita save delete berarti kelas-kelas yang lain yang menggunakan objek tersebut juga akan di-delete baris programnya gitu. Jadi ketika di-build ulang tidak ada error. Oke, popular refactoring berdasarkan survei ya, survei pada GitHub ya, di GitHub ya. Jadi refactoring di GitHub menurut survei salah satu orang penulis ya di Januari 4 2017 ya. Kebanyakan yang dilakukan refactoring itu ini: rename variable, rename method, rename class, move method, move class, extract method, inline method. Oke.
Oke, kalau move itu dipindah ya, tapi kalau ekstrak itu ya kita ekstrak, ngambil bagian. Gitu. Oke, oke. Move method, move class, kemudian extract method, inline method. Extract itu dari satu method jadi dua, kalau inline ya jadi dua jadi satu. Oke. Extract class, extract interface, extract superclass, pull up method, push down method. Oke, pull up, push down berarti kan dari subclass ke super, push down dari super ke subclass. Oke. View solution to bad smell. Jadi ini beberapa contoh ketika kita punya code smell begini, itu kita bisa solve dengan cara ini loh. Gitu. Contoh di sini ya, ketika kita ingin kita melihat ya ada beberapa persamaan kode, oke, di satu atau lebih tempat. Nah, oke, ya kita misalnya bisa apa namanya memperbaiki program dengan unify tadi. Nah, kita bisa extract method. Oke. Ya, intinya ketika ada duplikat code, kita bisa gunakan extract method. Nah, jadi daripada dipanggil dua kali atau daripada ada beberapa baris program ditulis dua kali di dua tempat, nah kita pakai extract method. Nanti tinggal dipanggil masing-masing tempat tadi. Long method, ya long method. Metodenya terlalu panjang, kita bisa ekstrak. Nah, jadi misalnya ada satu algoritma terdiri dari 3 step, ya 3 step. Terus kalian tulis semuanya dalam satu metode, itu kan kepanjangan. Mending masing-masing step dipisah ya, jadi diekstrak. Jadi ekstrak jadi satu metode, metode kedua, metode ketiga. Metode pertama, metode kedua, metode ketiga, nanti di yang algoritma tadi tinggal dipanggil masing-masing stepnya. Gitu. Large class, ya kelasnya terlalu besar, terlalu banyak atribut, terlalu banyak metode. Itu bisa di extra class. Kita bisa ambil bagian, lalu kita ekstrak menjadi kelas lain. Nah, extra class atau extract subclass. Long parameter list, kita bisa gunakan replace parameter with method. Jadi ya tadi ya, parameternya di replace dengan method. Oke. Shotgun surgery. Jadi ketika kita mengubah satu tempat, tempat yang lain harus diubah. Nah, kita bisa perform move method, pindahkan metodenya atau pindahkan field-nya. Atau inline class, kita gabungkan kelasnya. Oke. Feature envy. Jadi sebuah kelas tidak memiliki metode, malahan metode tersebut dimiliki kelas lain. Ya, kita move method. Misalnya kelas A, tugasnya seharusnya terkait dengan aritmetika gitu ya. Di situ bisa menghitung mean, standar deviasi gitu ya. Kelas B seharusnya kelas person, tugasnya ya bekerja, makan, tidur gitu ya. Tapi dia punya metode untuk compute statistik. Nah, pada kelas A itu tugasnya. Berarti kita move method dari kelas B ke kelas A. Oke, kalau ekstrak kita ambil sebagian lalu kita pindahkan menjadi metode lain. Kalau move itu ya pindahkan aja, di cut and paste gitu. Atau extract method bisa juga. Gitu. Switch statements. Oke. Ya, kita ingin menambahkan atau remove klausal di dalam suatu switch. Ya, kita bisa gunakan itu sebagai metode. Daripada kebanyakan if else di satu baris program, ya kita push aja kondisi itu dalam, atau kita ekstrak aja kondisi-kondisi itu dalam sebuah metode sendiri. Oke. Ya, ini benefit dari refactoring program itu yang ya, jadi benefit dari refactoring ketika program itu hard to read, yaitu hard to modify. Jadi program yang susah dibaca ya susah dimodifikasi. Kemudian yang memiliki duplicate logic juga susah untuk dimodifikasi. Ya intinya dengan refactoring kita tadi ya tujuannya kita bisa mempermudah orang untuk membaca code-nya, jadi meningkatkan code readability, code-nya easier to read ya. Kemudian kalau kita ingin nambahkan feature jadi faster. Oke, kemudian kita improve desain dari program dan seterusnya. Oke, ya refactoring plan. Ya, jadi bagaimana kita cara merefactoring? Pertama backup dulu, ya backup dulu. Programnya di backup dulu. Ya pastikan kita punya backup ya. Jadi kalau kita nanti pun gagal di tengah atau lupa, nah itu kita punya cadangan. Berikutnya tuliskan unit test. Jadi unit testnya disiapkan. Unit test ini nanti untuk mengecek bahwa program sebelum direfactor dan setelah direfactor itu sama, fungsionalitasnya sama, external behavior-nya sama. Nah, jadi selalu pakai unit test. Ini sudah pasti mandatory.
mandatory. Karena ini untuk memastikan bahwa program external behavior-nya tetap sama gitu. Kemudian analisis code. Nah, ini analisis code lalu kita tentukan resiko dan benefit. Ketika kita refaktor ini punya resiko ini tapi ada benefit ini. Nah, itu dipertimbangkan. Nah, ketika itu kita bisa menentukan apakah kita akan kerjakan atau tidak gitu. Oke. Ketika benefitnya bagus dengan di refaktor itu lebih mudah dibaca, ketika kita mau nambahkan fitur lebih cepat, lebih mudah untuk diimprove, nah itu berarti kita refaktor. Tapi kalau enggak ya sudahlah, nggak usah. Kalau banyak resikonya dibandingkan benefitnya ya tidak usah. Setelah itu refaktor, jadi code-nya di refaktor. Setelah memutuskan tadi analisis tadi, code-nya di refaktor. Ya udah refaktor nih. Tapi lakukan dengan satu-satu tadi ya, one step at a time. Jadi satu step itu satu kali refaktor. Nah, setelah di refaktor di code review, dilihat lagi, kemudian dicek ya, dicek. Oke. Ya ini ya, keep refactoring small, one issue atau one unit at a time. Oke. Oke. Nah, checkingnya ya kita pada yang di refaktor aja gitu, yang lain tidak usah gitu. Oke. Tidak usah menambahkan fitur bug fixing dan seterusnya, itu nggak usah. Oke. Oke. Ya, itu kurang lebih refactoring plan ya. Jadi apa-apa yang perlu kita lakukan ketika kita merefaktor, backup, siapkan unit test, analisis code-nya, pertimbangan resiko dan benefit, setelah itu refaktor, setelah itu code review, check in lagi. Nah, nanti di anu aja. Nah, oke, setelah satu kali refaktor nanti lagi ganti tempat lain ya, ganti tempat lain. Oke, unit test, kemudian analisis code-nya, risiko dan benefit, refaktor lagi, code review lagi, check in lagi, dan seterusnya. Begitu terus. Sampai dirasa desainnya sudah cukup bagus dan mudah dimengerti. Oke, I don't have time. Ya, betul. Memang refaktor itu istilahnya nilai ekonomisnya atau nilai materialnya tidak ada. Ya, kalau kita lihat secara kasat mata ya. Karena biasanya kan kalau kita bikin software atau aplikasi, nambah fitur baru dibayar lebih kan. Kalau nggak nambah ya nggak ya ya nggak ada tambahan fee gitu ya. Oke. Many developer don't want to do it ya karena tidak ada tambahan tadi, tambahan biaya tadi, tambahan apa namanya? Insentif ya. Oke. Ketika nambah fitur dia tambah tambah insentif, dikasih penghargaan lebih. Tapi ketika cuma refactor tidak dikasih. Nah, itu sebenarnya salah dari community ya. Bahwa sebenarnya refactor itu penting gitu. Oke. Oke, emang di Indonesia mungkin sepertinya refactoring itu belum begitu dihargai ya. Tapi kalau di perusahaan seperti Google atau Facebook itu sangat dihargai. Jadi refactor itu penting gitu ya. Jadi diberikan insentif tambahan. Gitu. Oke, nah meskipun kita tidak punya waktu dan tidak begitu dihargai, tapi sebenarnya refactoring itu bagus untuk moral programmer. Jadi merasa pede dengan arsitektur, merasa code-nya ini mudah dibaca, mudah dimengerti, ketika kita nanti improve akan cepat. Nah, jadi sebenarnya selain keuntungan tadi ya, keuntungan dari sisi lain yang kita harapkan mungkin material atau uang, kita juga punya keuntungan moral dengan merefaktor gitu. Oke, oke. Dangers of refactoring. Jadi ancaman-ancaman dari refactoring ya. Oke. Well commented, now isn't. Jadi tadinya komennya itu lengkap ya, ya. Sekarang mungkin enggak gitu. Nah, ini nanti kan bahaya. Jadi kan bisa lupa apa yang tadi dikerjakan. Yang tadinya fully tested, semua fungsi fungsi ditested ya di unit test, sekarang enggak. Tadinya di fully code review, sekarang enggak. Nah, oke. Oke. Ya, ini ya jadi resiko-resiko refactoring ini ketika kita ada failure itu akan memberikan resiko yang serius ya. Karena bisa jadi fungsionalitas dari program atau aplikasi itu yang dipertaruhkan ya. Jadi ketika merubah struktur bisa saja ada yang berubah fungsionalitasnya gitu. Oke. Oke.
Cost of refactoring ya, language ya, bahasa pemrograman, environment, oke. Testing, kita mesti nyiapin testing dan seterusnya, documentation. Oke. Sistem ya, ya mungkin itu teman-teman. Ya kemudian nah ini ya masalah company dan team culture. Ya mungkin di beberapa startup kecil mungkin refactoring itu belum dihargai ya. Oke. We are too small to need it. We can afford it. Jadi kita nggak bisa ngasih reward, ngasih insentif untuk orang yang refactor. Nah, tapi realitanya ya di perusahaan-perusahaan besar itu dikasih reward ya yang sesuai gitu. Oke. Nah, mungkin itu dulu teman-teman terkait dengan refactoring. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Oke, jadi ini beberapa testimoni tentang refactoring di Google ya. Oke. Very important, necessary, and available for code base. Jadi selalu ada refactoring. Oke. Oke. Kemudian di Google itu dirasa penting ya untuk company. Kemudian di encourage dan juga dikasih reward. Nah, mungkin ini beberapa counter ya. Ada yang mengatakan kita tidak punya waktu. Ternyata ketika kita tidak merefactor, justru kita akan cost more time ya ketika menambahkan fitur dengan painful ya, dengan pikiran yang lebih rumit ya, dengan effort yang lebih banyak. Dengan kita merefactor dulu code-nya agar arsitekturnya lebih bagus. Oke, we might break something ya. Nah, ini mungkin ini berarti kan memang sudah ada indikasi bahwa code-nya itu ada yang bermasalah dan kita tidak punya good test. Nah, seharusnya memang harusnya malah direfactor. Justru yang ketika terjadi ini malah harusnya direfactor, bukan malah dihindari. Oke. Oke, mungkin nah ini masalah recognition ya, masalah penghargaan dari company ya itu memang common problem. Tapi setidaknya kita punya alasan secara moral tadi untuk memberikan hasil yang berkualitas ya, code quality kita yang lebih bagus. Dan kita seharusnya juga mempopulerkan itu agar nantinya culture dari company yang kita tempat kita bekerja itu punya nilai ya, punya value bahwa refactor itu penting gitu. Bahwa refactor itu memberikan benefit yang krusial gitu. Oke, mungkin teman-teman itu dulu dari saya sampai sini ya refactoring. Ada pertanyaan? Berarti Pak kalau kita nentuin itu butuh refactoring atau enggak, kita perlu lihat keseluruhan kodenya gitu ya Pak? Enggak. Ambil salah satu dulu. Jadi misalnya part-part dulu. Tadi kan kita sampaikan bahwa refactoring itu one time ya, one step at a time. Jadi ngelihatnya tuh satu-satu ya, ngelihatnya tuh part-part dulu aja. Jadi nggak usah keseluruhan. Jadi misalnya ambil satu fitur. Oke, fitur ini desainnya sudah bagus atau belum? Kamu baca tuh udah bagus atau belum? Atau kalau enggak, ambil teman lain yang bukan dari tim kamu, yang nggak ikut ini, kamu baca ini gimana menurut kamu? Paham nggak gitu? Arsitekturnya paham nggak gitu? Kalau mudah dipahami ya berarti udah lumayan nih. Code readability dan strukturnya sudah bagus. Kalau belum, ya berarti itu tandanya code kamu susah dibaca gitu. Itu bisa dari situ. Kemudian dari yang lain ya, dari yang lain tadi kan kita punya sign to refactor ya. Kita punya sign to refactor. Jadi ketika kita punya code smell seperti ini, ada duplikasi, ada metode yang terlalu panjang, ada nested yang terlalu banyak, poor cohesion ya, poor cohesion, terlalu banyak coupling. Nah, ada ini berarti butuh di refactor gitu. Oke. Nah, nih code smell, duplicate code, long method. Jadi ini adalah tanda-tanda ketika kita butuh merefactor code itu gitu. Ya, bisa jadi jadi tadi ya, code readability bisa, kemudian code smell. Kemudian bisa juga dari desain principle. Nah, ada nggak nih desain principle yang dilanggar dari code kamu? Nah, kalau ada berarti kita perlu refactor gitu. Biasanya untuk memenuhi satu desain principle kita bisa gunakan salah satu desain pattern. Nah,
Misalnya ya kayak kemarin ya, untuk open close di kasus kayak Gumball machine kita bisa gunakan state gitu. Paper composition over inheritance misalnya ya kita bisa gunakan ya kalau di contohnya yang kemarin di Duck Simulator bisa gunakan strategi misalnya. Oke. Ya kurang lebih begitu. Halo Christopher, apakah cukup jelas? Iya, Pak. Makasih. Oke, jadi ada beberapa sign ya yang kita bisa lihat. Bisa dari code smell, bisa dari pelanggaran desain principle, bisa dari code readability. Oke, yang lain teman-teman ada pertanyaan sampai sini? Pak, saya izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Berarti dalam menganalisa tuh, maksudnya dalam membuat kode tuh kita berusaha apa sih memenuhi semua desain prinsipal sebisa mungkin, atau tetap bakal ada yang terlanggar ya, Pak? Karena kan desain pattern ada yang memenuhi desain prinsipal ini, ada yang terlanggar gitu. Nah itu gimana, Pak? Sebisa mungkin dipenuhi semua, meskipun apa ya, meskipun mungkin dalam beberapa kasus tidak akan bisa 100% fully dipenuhi. Tetap aja ada yang dilanggar, misalnya tetap ada yang dilanggar. Itu bisa saja terjadi, tapi sebisa mungkin dipenuhi. Jadi misalnya ya, kita melanggar open close, melanggar Hollywood, melanggar talk to your immediate friends, melanggar misalnya ya mungkin 3 itu ya. Setelah kita implement, kita refactor dengan desain pattern misalnya ya masih terlanggar, misalnya yang open close masih terlanggar, ya sudah tidak apa-apa gitu. Yang penting sebisa mungkin ini semua desain prinsipal itu dipenuhi gitu. Dan juga tadi code smell ya. Jadi ketika kita merefactor kita juga apa namanya bisa lihat dari code smell. Ada nggak code smell berikut? Oke, ada nggak misalnya duplicate code? Nah, long method masih ada nggak? Method terlalu panjang. Ada nggak large class? Oke, teman-teman mungkin pernah melihat ada apa stylenya Google gitu ya. Jadi satu metode maksimal panjang berapa baris, gitu kan ada ya. Ya nggak harus Google sih, yang lain juga boleh. Ada nggak nih misalnya shotgun surgery ketika kita ngubah satu tempat harus ngubah yang lain. Ada nggak nih feature envy, misalnya satu kelas harusnya punya metode X tapi metode itu nggak ada, malah adanya di kelas yang lain. Nah, jadi kita bisa gunakan code smell ini untuk guidance bahwa ada yang perlu kita Apa, refactor. Din? Ya, halo, halo. Oke, begitu Haikal kira-kira. Oke, terima kasih, Pak. Yuk. Sebisa mungkin memenuhi seluruh desain prinsipal, tidak ada code smell, readability-nya enak, ya itu yang kita ingin achieve. Strukturnya bagus, ya arsitekturnya bagus. Kalaupun ada yang tetap dilanggar, ya sudah apa boleh buat. Gitu. Misalnya dependency inversion, kita tetap aja bergantung pada salah satu concrete class, ya sudah tidak apa-apa. Gitu. Nggak jadi, Din. Oke, gimana Christopher? Oh, maaf, Pak. Oh, Mikiran gitu. oke, oke, oke. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya tutup ya. Saya tunggu dulu 1 menit, siapa tahu ada pertanyaan lagi. Ini nanti slide-nya juga saya upload, termasuk slide yang kemarin factory method dan abstract factory, saya akan buatkan linknya juga di Skele, itu slide lama. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya?
Oke, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan dulu untuk kelas sinkronus hari ini. Teman-teman yang belum menuliskan weekly reflection dan juga belum mengisi forum diskusi silakan diisi. Oke, kemudian silakan dipersiapkan ya minggu depan kemungkinan akan ada kuis. Nanti kita umumkan di Skele. Kemungkinan juga kuisnya itu programming, ada programmingnya. Ya ini masih tentatif sih, masih disiapkan. Perlu kuis programming enggak gitu. Tapi yang jelas kalau di UAS akan ada. Di UTS dan UAS rasanya tetap akan ada soal programming dengan time limit yang singkat gitu ya. Tolong dipersiapkan baik itu materi yang kalian kuasai, kemudian juga internet, jaringan internet ya. Kadangkala banyak email tuh waktu ujian. Pak, mohon maaf tidak bisa submit problem ketiga gara-gara telat 1 detik. Waduh, ya gimana gitu. Oke, mungkin begitu dulu teman-teman. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Saya kemudian nanti untuk setelah UTS yang ngajar Pak Alvan ya. Jadi untuk kelas B akan diajar oleh Pak Alvan setelah UTS. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Saya tutup dulu. Selamat siang menuju sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu di tempat masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, Makasih, Pak. sama-sama. Yuk, sama-sama.